Tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Makna hidup di dalam Kristus. Hidup bermakna dalam Kristus. Dari kitab Kolose pasal yang ketiga. Ayat yang kelima sampai kepada ayat yang ke-17. Kita sama-sama membaca dengan semangat ya. Kolose 3 ayat 5 dibaca oleh yang pria aja ya. Yang wanita baca ayat 6. Oke, yang pria, are you ready? Oke, baik. Suaranya tinggi ngebas ini ya. Baik, kita baca yang pria, 1, 2 ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga segala keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama, serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar, menurut gambar kaliknya. Ayo yang pria. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayo pria, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, hendaklah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dapat hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Sama-sama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, adik-adik, bahwa ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dengan tujuan supaya jemaat Kolose, coba kita baca Kolose 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kolose 3 ayat 1 dan ayat yang kedua, mari sama-sama kita membaca 1, 2 ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah saudara, ayat ini ditujukan kepada jemaat Kolose, supaya jemaat Kolose selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa itu perkara-perkara yang di atas? Adalah perkara-perkara yang kekal. Apa itu perkara-perkara yang di bumi? Perkara-perkara yang tidak kekal. Perkara-perkara yang sementara. Nah, banyak orang-orang Kristen saat ini pun tidak memikirkan perkara-perkara yang kekal. Justru lebih banyak orang Kristen memikirkan perkara-perkara yang tidak kekal. Memikirkan perkara-perkara tentang uang, harta, memikirkan gelar, bagaimana dia berharga. Bahkan tidak sedikit orang-orang bisa sibuk dengan hal-hal yang sementara, hal-hal yang tidak kekal, mengorbankan hal yang kekal. Saya bersyukur kalau hari ini adik-adik di jam 4 sore ini datang
Karena adik-adik adalah salah satu yang mau memikirkan perkara-perkara yang kekal. Amin. Bisakah berikan tepuk tangan bagi dirimu, bagi hidupmu? Saudara, enggak semua orang memilih perkara-perkara yang kekal. Ya, banyak di luar sana orang yang tidak bergereja. Lebih banyak di luar sana orang yang tidak datang ke gereja daripada ke gereja. But thank you for Jesus. You coming. Engkau datang karena engkau mencintai Tuhan. Karena engkau karena masih mau memikirkan perkara yang kekal. Masih mau memikirkan perkara-perkara yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa engkau datang kemari adalah karena Tuhan yang menuntunmu kemari. Bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun hidupmu mungkin banyak dosa dan kesalahan. Tapi saya percaya dengan engkau datang kemari aja pun adalah karena Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara supaya saudara hidup sebagai orang Kristen yang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Katakan, saya mau memikirkan perkara-perkara yang di atas. 1, 2 ya. Saya mau memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bilang sebelahnya, bukan yang di bumi. Kalau engkau memikirkan cewekmu terus, cowokmu terus, itu perkara di atas atau di bumi? Wow, udah cukup khotbah ini. Karena engkau menjawab sudah begitu tepat. Jadi kalau engkau memikirkan cewekmu terus, engkau memikirkan cowokmu terus, semakin kau pikirkan semakin jauh. Tapi semakin kau percayakan ke Tuhan, semakin dekat. Karena Bapa di sorga yang tak jauh lebih tahu apa keperluan, kebutuhan. Dan saya percaya, kalau engkau memikirkan perkara-perkara yang di sorga, perkara-perkara sorgawi, saya terlalu percaya perkara-perkara yang di bumi ini pun pasti diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya ditambahkan padamu. Cari dulu yang kekal, maka yang tidak kekal ditambahkan padamu. Iya kan? Kalau kau cari Tuhan kan cari yang kekal. Maka yang tidak kekal pun akan ditambahkan kepadamu. Enggak ada yang kekal dalam dunia ini. Kecantikanmu enggak kekal. Jangan terlalu bangga dengan kecantikanmu. Tetap rendah hati. Walaupun saya lihat kau dari mimbar ini cantik semua. Kalau ada pun yang bilang kau jelek itu karena kurang vitamin A. Atau mungkin perlu minusnya ditambah. Karena sudah terganggu. Saya mau katakan, cari perkara yang kekal, yang di atas. Nah saudara, yang pertama, apa yang kita dapatkan? Makna dalam Kristus. Yang pertama adalah diciptakan sebagai manusia baru. Diciptakan sebagai manusia baru. Kolose 3 dikatakan ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mari sama-sama kita membaca 1, 2 ya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ayat ini jelas berkata, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kalau saya baca 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berapa banyak yang percaya bahwa dia sudah ada dalam Kristus? Can you raise hand? Angkat tanganmu bisa? Berapa banyak yang sudah percaya bahwa dia dalam Kristus? Oh, semua yang tidak angkat tangan ini berada dalam gereja GBI Pelita ya. Nah saudara, berada dalam Kristus. Maka kalau engkau berada dalam Kristus, maka engkau dikatakan ciptaan baru. Katakan sama-sama, saya ciptaan baru. Lebih semangat lagi yang di belakang, kulihat wajahmu masih belum terlalu menunjukkan ciptaan baru. Masih lama kulihat wajahmu. Coba sama-sama katakan, saya ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Nah, kalau engkau beli baju di mall atau di mana aja, pasti ada fitting room. Ya, waktu engkau masuk ke fitting room, pasti engkau akan memakai baju yang baru yang kau beli. Dan kemudian baju lamamu diapain? Ditanggalkan, betul? Baru pakai baju baru supaya ngepas. Dan biasanya wanita lebih lama ya, sisi kanan, sisi kiri, kemudian ya pokoknya teruslah mutar-mutar sana, biasa, it's okay, no problem. Makanya kalau kau punya cowok, cari cowok yang sabar. Ya, sabar ya. Udah dibuatnya 3, 1 pun gak dibelinya. Itulah dia. Kalau saya
satu, asal jangan kecil, jangan kebesaran lah. Lihat aja kayak gini, oh masih manusia, cocok lah. Nah langsung, enggak sulit kami yang laki-laki. Ya ada sih laki-laki yang agak sulit beli baju. Ya sampai putar-putar, bawa fitting room 3, enggak ada yang jadi, bawa lagi 3, enggak ada yang jadi. Sementara ceweknya sekali masuk langsung jadi. Nah berarti kan ini perlu ada pergantian posisi. Nah di mana-mana yang cewek yang begituan, ya banyak sekali. Nah saya mau katakan, ketika engkau dalam fitting room maka baju lama ditanggalkan. Itulah yang maksudnya ciptaan baru. Jadi ketika saya terima Kristus di hati saya, maka saya meninggalkan seluruh hidup lama saya. Saya meninggalkan hidup lama saya dan saya membiarkan hidup Kristus dalam hidup saya. Itulah ciptaan baru. Makanya dikatakan di dalam ayat yang kelima, kalau kita lihat pada ayat yang kelima, ini bicara masalah hidup yang lama. Pada ayat yang kelima, karena itu, nah ini penting, ini yang perlu kau tanggalkan. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Percabulan. Kedua apa? Kenajisan. Ketiga apa? Hawa nafsu. Keempat apa? Nafsu jahat. Dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6. Semuanya itu mendatangkan apa? Murka Allah. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Saya rindu semua kita yang ada di ruangan ini. Yang sudah angkat tangan tadi. Sama-sama kita ambil keputusan. Matikanlah, buanglah. Yaitu apa dikatakan? Hal-hal duniawi. Yaitu apa? Percabulan. Jangan ada lagi percabulan dalam hidupmu. Kenajisan. Hawa nafsu. Ini banyak yang membuat rumah tangga rusak. Pernikahan rusak. Masa depanmu rusak. Saya mau katakan dosa yang paling banyak di akhir zaman adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Mau saya katakan kepadamu, ini banyak merusak banyak pernikahan, merusak banyak keluarga. Saya sudah berkali-kali ingatkan kepadamu anak gadis, jangan pernah engkau mengganggu suami orang lain. Amin. Kalau ada suami orang lain tercecer, kembalikan ke tempatnya. Bilang, bapak tercecer. Kembalikan, jangan kau pelihara. Gak sedikit anak gadis yang mengambil suami orang lain. Bahkan tega berkata biaya kuliahku dari dia. Satu kesaksian di Jogja, dia mengaku bahwa biaya kuliahnya dari om itu. Sehingga ketika dia di altar call, pendeta bilang, siapa yang mau meninggalkan percabulan kenajisan? Dia nangis-nangis maju ke depan. Nangisnya luar biasa. Habis ibadah, pendeta panggil dia. Tadi aku lihat kau nangis sekali. Apa ya yang terjadi? Kok bapak kena ke saya? Saya hidup dalam percabulan kenajisan. Karena saya harus membiayai kuliah saya. Saya hidup dengan seorang bapak yang punya anak, punya istri. Karena biaya kuliah saya ditanggungnya semua. Apakah engkau mau bertobat? Mau pak. Apakah kau mau meninggalkan laki-laki itu? Belum tentu pak. Perhatikan. Bertobat itu artinya dalam bahasa Yunani metanoia. Katakan metanoia. Jadi kalau saya menghadap ke sana, saya bertobat, saya mengalami metanoia, saya berbalik 180 derajat. Jangan 360. Kalau kau balik 360, maka kau balik lagi ke posisi yang semula. 180 derajat, tinggalkan. Saya mau terangkan, dosa percabulan beda dengan dosa lain. Coba dibaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 20. Makanya orang yang masuk dalam dosa percabulan, dosa kenajisan, mereka nggak mudah lepas. Nggak mudah lepas. Kenapa? Karena mengikat dalam dirinya. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 16 sampai kepada ayat yang ke-20. Saya rindu agar engkau sadar bahwa tubuhmu bait suci, bait Roh Kudus. Mari sama-sama kita baca ayat 16 sampai kepada ayat yang ke-20. 1, 2 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan. Terus jauhkanlah dirimu dari
percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Terus, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ayo semuanya. Yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Katakan, ku muliakan Allah dengan tubuhku. 1, 2 ya. Katakan, tubuhku bukan untuk percabulan. Yang ngomong baru 30%, 70% belum ngomong. Berapa banyak yang percaya bahwa tubuhnya tempat bait Roh Kudus, tempat tinggal Roh Kudus? Berapa banyak yang percaya bahwa tubuhnya ada Roh Kudus? Coba angkat tangan. Yang percaya ada Roh Kudus dalam tubuhnya. Maka tubuhmu adalah bait. Bait apa artinya? Tempat tinggal. Jadi gereja itu kita, orangnya. Kitalah gereja yang dipanggil dari gelap kepada terangnya. Bukan gedungnya, bukan nama merek gerejanya. Kitalah gereja. Penting gedung, penting merek. Tapi gereja yang sesungguhnya bukan gedung, bukan nama-nama merek gereja. Tapi gereja yang sesungguhnya adalah kita. Kitalah tempat diamnya Allah. Bait Roh Kudus, tempat Allah berdiam. Sadarilah itu. Maka jangan biarkan tubuhmu kepada percabulan. Ingat dikatakan di sini adalah pada ayat yang ke-16 dikatakan. Bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh. Jadi ketika seseorang perempuan bercabul dengan seorang pria, maka dia terikat. Ini payah lepas. Kalau sudah sampai hubungan seks, ini payah lepas. Enggak mudah lepas. Karena mereka terikat. Terbayang-bayang. Dikejar-kejar. Kalau engkau berbohong, engkau masih mudah melepaskannya. Udah, aku mau bertekad tidak bohong. Kalau engkau mencuri, engkau bertekad, aku gak mau lagi mencuri. Tapi kalau engkau bercabul, gak cukup hanya katakan, aku gak mau lagi bercabul. Karena ada ikatan. Kalau engkau mengikatkan dirimu kepada roh Allah, maka engkau satu roh dengan roh Allah, satu ikatan. Tapi kalau engkau mengikatkan dirimu dengan perempuan cabul, maka engkau akan terikat dengan dia. Makanya dikatakan ayat yang ke-18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Makanya saya mengajak setiap engkau lepaskan dirimu dari roh percabulan. Gak sedikit anak gadis yang terikat dengan roh percabulan. Sehingga dia bisa menjadi perempuan cabul. Tadi dikatakan di sini perempuan cabul. Artinya apa cabul? Mencabulkan dirinya. Artinya membuat tubuhnya itu menjadi tempat perzinahan. Kalau berzina itu sekali kita, kau berzina. Cabul, dia berulang-ulang melakukan zina. Jadi cabul itu abangnya zina. Dalam Matius 5 ayat 28, dengar ayat pria-pria. Kalau engkau melihat wanita serta menginginkannya, engkau telah berzina. Itu Matius 5 ayat 28. Sehingga engkau perlu jaga matamu, hai laki-laki. Yusuf itu menang bukan karena imannya hebat. Karena dia lari. Karena dia sadar kalau aku gak lari jatuh. Itulah Yusuf. Betul dia beriman. Dia betul takut akan Tuhan. Setakutnya orang akan Tuhan. Sehebat imannya orang. Kalau gak lari dengan perzinahan. Jatuh. Daud jatuh. Abraham dengan Hagar jatuh. Simpson dengan Delilah jatuh. Gak ada yang kuat. Gak ada yang hebat. Yusuf karena lari. Dia mengikuti doa Bapa kami. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Makanya adik-adikku jangan izinkan laki-laki masuk ke kamar kosmu. Oh enggak Pak, kami ke situ belajar agama. Sebelum pulang doa Bapa kami. Haleluya 12 kali. Saya mau katakan gak ada yang kuat. Dalam ilmu kedokteran 3 menit lawan jenis sekamar.
atau dalam satu mobil, dalam satu ruangan, hormon seksnya naik. Saya, kalau engkau anak gadis di mobilku, 3 menit aku bapak gembala, aku pendeta. Tapi aku normal, maka hormon seksku juga naik, hormon seksmu naik. Pikiran itu makin lari karena 2 orang menggoda. Gak ada yang kuat. Dalam mendengar khotbah ini engkau jangan tertuduh. Mungkin engkau pernah melakukan percabulan atau seks bebas. Tapi saya mau katakan Tuhan mengasihimu. Tuhan sayang samamu. Lihat perempuan Samaria yang melakukan mencuri 5 suami orang lain. Yang ke-6 pun yang dicurinya. Di sumur Yakub jam 12 ketemu dengan Yesus. Aku tahu siapa kau. 5 suamimu bukan suamimu. Aku tahu yang ke-6 ini pun gak suamimu. Dia bertobat. Dan dia berubah jadi penginjil. Perempuan yang ketangkap berzina. Diseret, dihukum Yahudi, dilempar batu. Tapi Yesus berkata, jangan. Siapa yang gak berdosa? Lemparlah. Gak ada yang gak berdosa, semua manusia telah berdosa. Dan tidak ada yang melempar dia. Perempuan ini berterima kasih dan tersungkur. Tapi Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pesanku adik-adik, kalaupun engkau sudah terlanjur seks, terlanjur ciuman, terlanjur suka gonta-ganti dengan orang lain, saya mau katakan jangan teruskan. Sebelum kau pertama sakit kelamin, HIV, AIDS. Yang lebih sedih lagi, anak yang kau kandung pun masuk sakit AIDS. Gak ada dosa anak itu. Tapi karena kelakuan, gak bisa menguasai nafsu, gak bisa menguasai hawa nafsu, apa yang terjadi? Sakit HIV, AIDS. Saya mengasihimu, jaga dirimu baik-baik. Kelihatannya senang-senang sesaat, tapi itu akan mematikan. Maka dikatakan di sini, matikanlah. Dikatakan percabulan, matikanlah dikatakan hawa nafsu. Saya rindu sekali pada hari ini setiap kita ambil keputusan. Untuk kita menang dari percabulan, menang dari kenajisan, hawa nafsu. Jangan engkau dikuasai hawa nafsu. Tapi engkau harus menang dengan hawa nafsumu. Engkau yang mengendalikan nafsumu. Gak ada yang kuat. Gak ada yang kuat. Engkau harus lari kayak Yusuf. Saya pun harus kayak dia lari. Kalau enggak aku selingkuh. Kalau enggak aku jatuh. Saya berdoa, saya baca Alkitab. Tapi saya harus menjauhi pencobaan. Saya berdoa setiap engkau mau berkata, ku telah mati. Dan engkau tidak mau lagi hidup dalam dosa. Berapa banyak yang mau mati terhadap perzinahan, percabulan. Enggak ada lagi cakap kotor, enggak ada lagi dusta dalam dirimu. Engkau mau hidup jujur, engkau mau hidup benar. Enggak ada lagi kata-kata porno, enggak ada lagi kata-kata yang hal-hal yang najis. Dari kata-kata orang aja pun coba lihat, gampang ngomong porno. Sekarang humor-humor pun porno semua. Lihat di sosial media, porno semua. Number 1 pendapatan terbanyak di YouTube, pornografi. Yang mendownloadnya banyak, peminatnya banyak, pasiennya banyak. Number 1, pornografi. Mungkin di ruangan ini ada pasiennya. Yang sering kau mendownload itu. Ingat, 1 kau klik, 1000 datang. 1 klik khotbah, 1000 khotbah datang. 1 pornografi kau klik, 1000 pornografi datang. Menimpa otakmu. Dan itu akan merusak hidupmu seumur hidupmu. Karena apa yang kau lihat itu akan terekam di alam bawah sadarmu. Sehingga itu akan merusak hidupmu. Maukah engkau berkata pada hari ini bahwa engkau mau mati terhadap dosa-dosa masa lalumu? Berapa banyak yang mau mati terhadap dosa masa lalu? Yang coba angkat tangan. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan. Amin. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah
padaku seperti yang kau ingini. Sadarilah engkau ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan. Mari angkat tanganmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku akan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saya rindu ambil komitmen sebentar berdoa. Kau tinggalkan hidup lamamu, kau tinggalkan perzinahan, kau tinggalkan pornografi, kau tinggalkan percabulan, kau tinggalkan hidup dusta, kau tinggalkan cara hidupmu yang lama. Kenakan hidup yang baru dalam Kristus. Enggak ada kata terlambat. Hari ini kau dibenahi Tuhan. Hari ini Tuhan bicara kepadamu. Saya rindu setiap engkau bisa dipulihkan Tuhan. Saya ajak untuk kita berdoa sebentar. Yang semua kita berdoa sebentar. Oh Tuhan Yesus, ambil komitmen. Semua kita berdoa. Ambil komitmen. Tinggalkan hidup lamamu. Tinggalkan dosa-dosamu. Ayat 6 dikatakan tadi, supaya Allah jangan murka kepadamu. Lihat Sodom dan Gomora. Murka Allah kepada Sodom dan Gomora. Karena hidup dengan perzinahan, percabulan, kawin mengawinkan dengan bebas, LGBT, homo. Begitu banyak. Dan Allah murka dan membakar Sodom dan Gomora. Allah mengasihimu. Allah masih berikan kesempatan kepadamu. Beranikah engkau pada hari ini berkata, aku mau tinggalkan segala dosa-dosaku. Aku mau tinggalkan, Tuhan, aku mengasihimu. Aku mau hidup dalam kebenaranmu. Saya berdoa setiap anak-anak yang dijamah Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tidak menghakimimu. Tuhan tidak mengintimidasimu. Tuhan tidak mendakwamu. Tapi Tuhan mengasihimu. Tuhan sayang samamu. Jangan teruskan hidup dalam dunia dosa itu. Tinggalkan kenajisan, tinggalkan pornografi, tinggalkan percabulan. Allah mengasihimu, Dia sayang samamu. Masa depanmu yang penuh harapan, masa depanmu yang indah. Hindari sakit-sakit HIV, hindari seks bebas, hindari yang namanya pornografi lewat gadgetmu. Tapi ambil komitmen, engkau kudus di mata Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Yang kedua adalah dipilih, dikuduskan dan dikasihi Allah. Kolose 3 ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca, 1, 2 ya.
Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Jadi ayat ini dikatakan adalah kenakanlah, pakailah belas kasih, kenakanlah kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Jadi anak-anak Tuhan Yesus itu lemah lembut, bukan lemah gemulai, lemah lembut. Dan kesabaran. Kenakanlah kesabaran. Jadi hidupmu berubah. Inside to outside. Dari dalam ada Kristus yang mengubah engkau. Engkau tidak suka lagi dusta. Dan ayat ini dikatakan karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Jadi saudara, adik-adik engkau adalah pilihan Allah. Bangsa pilihan memang Israel. Itu adalah kehendak Allah yang berdaulat. Tapi tahukah saudara dalam Kristus kita Israel rohani. Jadi sekarang bukan lagi bicara masalah Yunani, Yahudi, Israel. Sama. Israel dengan kita sama. Dibaptis di sungai Yordan, dibaptis dengan di sungai Tuntungan pun sama. Enggak ada bedanya. Enggak lagi masalah sunat dan tidak sunat. Bukan lagi itu. Karena sunat bagi kita adalah sunat hati. Di dalam Kristus, pertobatan, perubahan hidup. Maka kerinduan saya pada hari ini, sadarilah engkau orang yang dipilih Tuhan. Allah nggak salah memilihmu. Kalau kita lihat dikatakan dalam kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan, nah ini penting kali. Engkau dipilih supaya apa? Ayo, kita dipilih supaya apa? Supaya saya dan kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari mana? Kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi kalau engkau hidup dulu gelap, engkau dipanggil Tuhan, tinggalkan gelap supaya engkau hidup dalam terang. Orang yang hidup dalam gelap, dia nggak tahu lagi mana istri orang. Dia nggak tahu lagi mana suami orang, saking gelapnya hidupnya. Jangankan cowok orang pun dimakannya, suami orang lain pun dimakannya. Opung orang lain pun dimakannya. Saking gelapnya hidupnya. Sehingga dia menjadi perempuan cabul. Sekali lagi cabul itu di atasnya najis, kena perzinahan. Di atas perzinahan. Melihat berzina. Cabul itu artinya gaya hidup itu loh maksudnya. Gaya hidupnya berzina terus. Ngomongnya itu selalu hal-hal yang porno. Itulah orang cabul. Maka saya mau katakan, Allah memilihmu. Tuhan bilang dulu kau dari gelap, hidupmu banyak salah. Tapi Tuhan memilihmu. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Tetapi akulah, kata Tuhan. Yesuslah yang memilih kamu. Bapalah yang memilih kita. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah-buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan Tuhan tidak tahu dosamu. Tuhan itu omnipresent. Maha hadir, maha tahu. Di kamar pun kau berzina, dia tahu, dia ada di situ. Gak ada tempat yang tertutup di mata Tuhan. Pikiranmu pun Tuhan tahu saat ini. 1 Samuel 16 ayat 7 katanya, Tuhan melihat hatimu, pikiranmu. Belum engkau ngomong aja Tuhan sudah tahu. Jadi ketika engkau merasa Tuhan aku gak layak, aku gak mungkin melayani Tuhan. Aku gak layak menjadi hambamu. Aku ini orang berdosa sama dengan anak bungsu yang terhilang itu. Aku gak layak lagi menjadi anakmu, jadikan aku budakmu. Aku sudah berdosa dengan pelacur. Aku sudah memboroskan diri. Aku sudah berjudi, banyak kesalahanku Papa. Tapi Bapa lari menerkap dia, memeluk dia. Dan dia berkata, engkau anakku, dipestakan. Kasih baju baru, cincin, sepatu. Rayakan anak yang terhilang ditemukan kembali. Tuhan tahu seluruh hidup kita. Saya juga pernah mengalami itu, saya katakan, Tuhan aku gak layak jadi hambamu. Aku gak layak jadi gembala jemaat, banyak kekuranganku. Tuhan bilang di hatiku dengan hati nuraniku. Semua kehidupan manusia aku tahu. Itu di Alkitab. Dia tahu semua hidup saya. Gak perlu kuterangkan semua dosaku. But Jesus love you. Tuhan mengasihimu. Supaya engkau tidak menuju maut. Supaya engkau memikirkan hidup kekal.
Karena upah dosa adalah maut. Maut artinya terpisah dengan Allah selama-lamanya. Itu upah dosa. Tapi kasih Allah yang besar, kasih karunia-Nya memberi kepadamu hidup kekal. Sehingga lewat hidup kekal itu engkau bisa menerima pengampunan. Saya rindu sekali hari ini engkau berkata, oleh darahmu aku telah ditebus. Kau meninggalkan segala yang lama itu saudara. Sehingga engkau yakin engkau adalah umat yang dipilih Tuhan. Katakan, saya pilihan Tuhan. 1, 2 ya. Dan Tuhan gak salah memilihmu. Tuhan tepat memilihmu. Walaupun ada perasaanmu, enggak lah, banyak dosaku lah, banyak kesalahanku. Lihat perempuan Samaria itu. Jadi penginjil di Samaria. Banyak orang bertobat, memberitakan firman Tuhan. Saya berdoa, beberapa di antaramu, engkau menjadi pemberita-pemberita Injil. Saya berdoa beberapa di antaramu menjadi pendeta-pendeta. Saya berdoa engkau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Kalau engkau tidak jadi pendeta, minimal kau istri pendeta. Amin. Saya berdoa, engkau mulai sadar bahwa engkau adalah orang yang dipilih Allah. Dikuduskan dan dikasihi Allah. Allah sangat sayang samamu. Allah sangat mengasihimu. Bahkan ketika engkau berdosa, Roma 5 ayat 8. Ketika manusia berdosa, dia mati di kayu salib. Jadi Yesus mati di kayu salib bukan manusia baik-baik. Saat manusia berdosa, dia mati di kayu salib. Luar biasa. Saat kita begitu jahat, dia mati di kayu salib. Sejahat apa engkau? Segelap apa hidupmu? Jesus love you. Tapi kasih karunia bukan pintu bebas berbuat dosa. Kasih karunia bukan membuat engkau bebas buat dosa. Semakin engkau mengenal kasih karunia, semakin engkau menghormati Tuhan. Dan semakin engkau meninggalkan dosa. Tuhan mengasihimu. Amin saudara. Yang ketiga adalah, yang ketiga dikatakan didiami oleh damai sejahtera Kristus. Kalau 3 ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi di dalam Kristus engkau memperoleh damai sejahtera yang luar biasa. Pikiranmu dipenuhi dengan damai sejahtera. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa artinya ini? Kalau dilihat dari keadaanmu banyak masalah, harusnya kau gelisah. Kalau dilihat dari keadaanmu bertubi-tubi keadaan yang membuat engkau tertekan. Membuat engkau mengalami banyak persoalan. Tapi di tengah persoalan kau bisa damai. Lihat Tuhan Yesus di tengah ombak badai, dia tidur. Percayakah saudara? Kalau engkau bersama Tuhan Yesus, walaupun banyak persoalanmu, walaupun banyak tantanganmu yang menekanmu, engkau akan memperoleh damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam pikiranmu, dalam hatimu. Itulah damai Allah. Bukankah Allah berkata ketika Yesus naik ke sorga? Dia berkata di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Bahwa dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai yang dari Tuhan. Walaupun engkau punya badai, tetap damai. Walaupun doamu belum dijawab, engkau bisa damai. Di tengah proses yang hidup, damai sejahteramu ada. Orang dunia tidak. Selesai dulu masalahnya, baru dia damai. Lulus dulu ujian, baru dia senang. Di tengah proses hidupmu, engkau memperoleh damai. Damai sejahtera yang berasal daripada Allah. Saya berdoa pada hari ini, setiap engkau ambil komitmen. Hidup dengan manusia baru. Tinggalkan manusia lama, matikan segala perjinahan, kenajisan, percabulan, hawa nafsu. Dan buang segala yang namanya kata-kata dusta. Dan saya percaya masa depanmu cerah di hadapan Tuhan. Masa depanmu luar biasa diberikan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan dan kita percaya bahwa oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku.